Oke, Bapak dan Ibu, saya mengusung tema mengenai digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Bagi Bapak dan Ibu, semuanya kita mau tidak mau seperti disampaikan oleh Ibu Mondang, kita terdesak dengan satu keadaan setelah pandemi yang di mana kita harus memiliki melek secara digital literasi. Jadi ini yang membuat kami dari tim bersama-sama memikirkan hal apa yang memang kita akan sama-sama sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saat kita bicara tentang real world and versus digital world, coba Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Apakah ada satu pemisah antara dunia yang sesungguhnya dengan dunia digital? Oke, saya berikan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di chat room-nya. Kira-kira ini bagaimana ya, real world atau digital world? Apakah ini satu hal yang sama atau ini satu hal yang berbeda begitu ya? Oke, sudah saya lihat ya hasilnya ya. Oke, baik. Ibu Lilis May saya undang untuk menyampaikan. Kira-kira berbedanya seperti apa ya Ibu Lilis May ya? Silahkan. Oke, menurut saya digital itu berbeda dengan real ya. Karena saya juga sebagai guru mengalami hal yang sama, mungkin bukan hanya dalam dunia pendidikan, mungkin juga dalam dunia nyata yang kita alami saat ini ya. Karena memang ada langkah baiknya jika memang kita tuh bisa bertemu secara real dibanding lewat digital. Walaupun mungkin masing-masing kedua kedua hal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu Baik. kira-kira. Baik, Wow, luar terima biasa kasih ya. Ibu. Luar biasa Bu Mondang. Ya, Iya, kita lanjutkan dulu, silakan. Dalam konteks kita melihat tentang dunia real, dunia nyata dan juga dunia digital, memang kita melihat bagaimana ini adalah satu konsep yang tidak seperti dualisme. Jadi tidak ada pemisahan antara dunia digital dan dunia real seperti apa. Karena memang apa yang kita upayakan di dalam dunia digital itu adalah untuk mengakomodir segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita pisahkan antara dunia digital dan dunia yang ada kita sebut sebagai dunia nyata, itu akan berbeda sekali dan nantinya orang menjadi apatis terhadap dunia yang ada nyata seperti ini. Nah, kita akan mencoba nanti akan melihat bagaimana sinergitas daripada kehidupan yang kita lakukan, pengajian yang kita lakukan di dalam konteks nyata dan juga di dalam konteks digital. Nah, di dalam kita berkomunikasi saat ini kita menggunakan secara digital. Tetapi nantinya kita akan aplikasikan di dalam kesempatan menggerakkan hati, menggerakkan kepala dan juga menggerakkan tangan daripada anak-anak yang kita ajar di dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari di tengah-tengah kondisi tantangan yang kita sama-sama hadapi gitu ya. Kita mau lanjutkan kembali next. Bapak dan Ibu, satu generasi yang lalu, pendidikan teknologi informasi atau yang kita anggap atau kita sebut sebagai eh, digital ya, ini dianggap sebagai satu keahlian yang khusus. Tetapi hari-hari ini Bapak dan Ibu, yang kita sebut sebagai teknologi informasi, media digital, ini telah menjadi kompetensi inti yang diperlukan oleh seseorang untuk mendapatkan kesuksesan di dalam pendidikan yang lebih tinggi ataupun di dalam dunia pekerjaan. Itulah mengapa Bapak dan Ibu, keterampilan digital adalah bagian yang sangat penting, sangat signifikan dalam kerangka pendidikan yang komprehensif, yang Bapak dan Ibu terus akan lakukan dengan mendapatkan begitu banyak insight-insight yang Bapak Ibu miliki. Nah, sayangnya para pemangku pendidikan di negeri ini masih terjebak dalam pemikiran yang mungkin masih terbawa dengan yang tradisional. Sehingga saat ini Bapak dan Ibu guru yang bergabung di dalam webinar ini setidaknya bisa menjadi memandang dalam teknologi informasi ini sebagai bukan hanya alat, tetapi bagaimana kita berikan satu aktivasi terkait dengan cara memberikan satu kemampuan dan meyakinkan siswa untuk unggul. Ya, unggul baik di dalam online maupun offline, di mana dunia digital ini tidak bisa kita pisahkan lagi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dan ini memang menjadi satu modal bagi nantinya generasi emas di 2045 gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya di sekolah kita ingat ya, ada IQ, ada EQ, ternyata ada satu lagi namanya DQ. Ya, IQ atau kecerdasan individu, intelligent quotient, EQ adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional, ternyata ada yang namanya DQ atau digital quotient. Digital quotient adalah kecerdasan digital. Jadi kecerdasan digital yang akhirnya bisa kita kategorikan di dalam 3 level. Oke, kita lanjutkan. Tingkatan kecerdasan digital yang kita sama-sama akan pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah silahkan
Namanya adalah kewarganegaraan digital. Jadi ini adalah level 1 Bapak Ibu yang sangat signifikan. Ini seperti bola kacanya. Seperti apa kewarganegaraan digital atau digital citizenship? Ini merupakan satu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan media dalam dunia nyata dengan cara yang aman, bertanggung jawab dan efektif. Bapak Ibu kata kuncinya aman, bertanggung jawab, dan efektif. Kalau hari-hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan ledakan informasi yang berupa hoax gitu ya, dan Bapak Ibu sangat sulit untuk memfilterisasi, nah disinilah ada beberapa oknum-oknum yang menyebarkan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya adalah permintaan maaf dan lain sebagainya. Nah ini kita mau ajar anak-anak didik kita untuk bagaimana memiliki satu DQ, digital quotient tadi, di dalam ranah adalah kewarganegaraan digital. Kita lanjutkan ke selanjutnya, silakan. Di level yang kedua adalah kreativitas digital. Nah, ini Bapak dan Ibu, kesempatan kita bertemu, kesempatan kita mencoba menggali potensi-potensi yang ada. Beberapa mahasiswa di sini saya mengerti dan memahami mereka sedang memikirkan begitu banyak cara untuk membuat inovasi untuk negeri ini, yaitu adalah satu kemampuan untuk menggunakan media digital dan teknologi untuk menyelesaikan tantangan global dan menciptakan peluang baru. Jadi ada begitu banyak kesempatan untuk kita menggunakan digital untuk mencoba menggali potensi-potensi yang ada sehingga wirausaha yang ada adalah dengan menggunakan entrepreneurship ya. Kita bisa melihat merebaknya bisnis-bisnis menggunakan teknologi untuk saat ini karena itu adalah kreativitas digital yang diciptakan dalam platformnya. Next adalah level ketiga adalah namanya digital entrepreneurship atau kewirausahaan digital. Nah, ini sudah sampai kepada puncaknya, di mana menjadikan satu kemampuan untuk menggunakan media digital dan teknologi untuk menyelesaikan juga dalam menggunakan kesempatan untuk menggunakan media teknologi ini untuk menyelesaikan satu tantangan global dan menciptakan peluang-peluang yang baru ya. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa lihat bagaimana media digital ini ternyata bukan hanya kita pakai untuk bermain, tetapi bagaimana ini bisa memberikan satu benefit kepada setiap yang menggunakan dari kreativitas digital tadi gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi dari Bapak Ibu kita sama-sama sudah melihat ada kecerdasan digital, maka dari kecerdasan digital yang tadi ya kita lihat dari bagaimana kita melihat tingkatan-tingkatan yang ada dari kewarganegaraan digital itu cenderung praktisi pendidikan terlewat sehingga kita mau coba letakkan pondasi kecerdasan digital menjadi prioritas utama di dalam kita memperlengkapi anak-anak yang kita ampu ya. Mereka adalah digital native Bapak Ibu. Jadi mereka lahir tapi kemudian paparan teknologi itu sudah ada di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah kaget kalau misalnya mereka bisa ngajarin kita tentang teknologi-teknologi tertentu karena mereka itu orang yang sangat-sangat cepat untuk mempelajari sesuatu di tengah-tengah kondisi mereka mendapatkan kesempatan sebagai digital native ya. Nah, Bapak dan Ibu, aplikasi yang kita bisa gunakan di dalam kita menghadirkan satu kemampuan tadi kita sebut sebagai digital citizenship adalah dengan kita memiliki satu namanya digital resources. Jadi biasanya kita ke perpustakaan karena kita membuat satu kesempatan untuk terrestricted ya, datang-datang ke tempat umum, kita punya digital literasi juga. Jadi kita menempatkan nanti di dalam satu cloud begitu dan anak-anak bisa membaca daripada sumber-sumber yang kita hadirkan di sana. Kemudian forum-forum yang ada. Nah, forum-forum ini memberikan mereka kesempatan untuk belajar mengartikulasikan ide-ide dan gagasan mereka, ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi nanti di best practice sharing Bapak Ibu akan langsung melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menciptakan satu digital citizenship yang aman dan juga efektif, gitu ya. Kemudian ada pembelajaran baru, coding dan robotics. Nah, ini satu hal yang memang kita mau tidak mau juga melek ya. Kira-kira apa itu coding dan juga robotics ya. Lanjut, Bapak dan Ibu ini adalah gambaran daripada generasi yang ada. Nah, kalau misalnya kita di dalam generasi yang memang sudah sangat kita sebut sebagai senior begitu ya, sudah sangat senior, kita mau tidak mau harus mau mencoba untuk mempelajari hal yang baru. Nah, ini ada satu spirit yang kita sebut ada learn, unlearn dan relearn. Jadi yang kita belajar itu kita harus unlearn Bapak Ibu. Kita mau tinggalkan itu, kita relearn lagi, kita belajar lagi untuk memperlengkapi generasi Z, generation alpha yang saat ini mereka berkecimpung atau saat ini sedang memikirkan bagaimana caranya menggunakan teknologi itu gitu ya. Jadi menggunakan textbook, menggunakan CBSA, catat buku sampai habis dan lain sebagainya untuk generasi yang saat ini itu udah
nendang lagi gitu. Jadi kita perlu, sentuh mereka dengan punya kesempatan skill-skill, digital yang sudah ada, ya. Kita jadi, perlu untuk memikirkan bagaimana anak-anak nantinya mereka selain punya paparan teknologi, tapi kita bawa mereka kepada satu literasi media yang memang aman dan juga efektif bagi mereka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mereka juga, mempelajari tentang coding dan juga mempelajari tentang robotika, yang semuanya ini ternyata akan berguna bagi masa depan mereka. Dan juga memberikan kesempatan bagi penciptaan lapangan pekerjaan ya. Boleh next berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita saat ini melihat ya tentang digital citizenship sendiri gitu ya, ternyata, ada dari di, Q Institute ya, yakni satu lembaga, seperti lembaga think tank-nya internasional, ini menelurkan pemikiran-pemikiran kecerdasan digital ini dalam 8 keahlian tingkat pertama ya, yang memang harus dipelajari sejak dini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kita karena ada satu keresahan terdesak untuk kita sama-sama belajar. Ini semua nanti materinya dari panitia akan diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita akan sama-sama unpack satu persatu sehingga Bapak dan Ibu nggak pusing lihat bahasa Inggrisnya gitu ya. Kita masuk yang ke pertama. Yang pertama adalah identitas dari 8 keahlian digital citizenship. Yang pertama adalah identitas warga digital. Nah, ini merupakan sebuah kemampuan untuk membangun dan mengelola identitas yang sehat secara online dan offline dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita melihat dia yang ada di dalam kesempatan di dalam dunia maya dan di dunia nyata itu adalah sama gitu orangnya. Jadi nggak ada pembeda atau pemisah yang berbeda. Oh, kalau di dunia maya dia terampil ya, tapi di dunia nyata dia tuh males banget gitu. Nah, itu yang kita mau coba sama-sama sinergikan ketika kita punya identitas yang clear. Kemudian adalah kita memiliki pengelolaan waktu layar. Artinya satu kemampuan untuk mengelola waktu layar dalam multitasking juga dan keterlibatan seseorang dalam online-online resources dan media sosial. Ini kita perlu batasi juga. Jadi ada juga tuh ya di dalam waktu weekend ada satu keluarga yang memberikan kesempatan untuk puasa ini digital things ya. Jadi dia menggunakan waktu untuk memberikan satu ikatan emosional, membantu pekerjaan rumah karena selama 5 hari dia sudah sangat-sangat terus menggunakan teknologi secara intensional sehingga di dalam waktu weekend itu benar-benar pure kita puasa puasa teknologi gitu ya untuk keluarga. Kemudian juga ada yang disebut sebagai penindasan maya. Ini seperti apa penindasan maya? Ini adalah satu kemampuan untuk mendeteksi situasi penindasan maya dan menangannya dengan bijak. Ternyata ada kasus-kasus di sekolah yang menggunakan teknologi itu ada cyberbullying lah, kemudian ada juga beberapa hoax-hoax yang dikirimkan sehingga kita tidak bisa filter, kita percaya. Nah, ini ada satu kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memiliki ketajaman sebagai orang dewasa yang dipercayakan untuk membawakan satu kondisi yang adalah shalom, satu kondisi yang adalah benar-benar membantu siswa kita untuk memilih yang mana yang benar dan yang salah. Kemudian adalah ke manajemen, security atau keamanan digital, sorry belum, lanjut, yang ini manajemen security, yes thank you. Jadi adalah kemampuan untuk melindungi data seseorang dengan membuat kata sandi yang kuat dan mengelola berbagai serangan cyber. Jadi kita di dalam WhatsApp sekalipun Bapak Ibu, kita harus kasih kata sandinya. Karena kita nggak tahu nih, takutnya kita terhack dan lain sebagainya. Siswa kita juga sama, kita nggak bisa langsung sebarin foto-foto mereka dengan wajah-wajah mereka. Itu yang kita perlu bantu untuk memiliki satu manajemen keamanan cyber security. Kemudian juga adalah pengelolaan privasi yang adalah kemampuan untuk menangani dengan bijaksana semua informasi-informasi yang bersifat pribadi yang dibagikan secara online untuk melindungi privasi diri sendiri dan orang lain. Terutama juga jejak-jejak e-sign Bapak Ibu. Karena kan sekarang kita menggunakan digital elektronik ini ya tanda tangan ya, itu juga perlu kita waspadai. Jangan sampai itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi privasi kita, privasi siswa kita perlu kita jaga. Kemudian ada berpikir kritis adalah kemampuan untuk membedakan antara mana informasi yang benar dan salah, konten yang baik dan berbahaya, dan kontak online yang dapat dipercaya dan dipertanyakan. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang figur-figur dipercayakan oleh siswa-siswa nantinya untuk mencoba mengklarifikasi hal-hal yang mereka itu bingung. Karena begitu mereka lihat seperti ini benar, ternyata ini adalah hoax. Nanti tinggal muncul permintaan maaf di belakangnya gitu ya dari oknum-oknum tersebut. Nah, Bapak dan Ibu adalah kesempatan untuk menggali kesempatan siswa sebagai pemikir-pemikir kritis. Nah, kemudian jejak kaki digital. Jejak kaki digital lebih ke arah kemampuan untuk memahami sifat jejak kaki digital, konsekuensi kehidupan nyata, dan mengolah secara bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya mereka terjebak kepada satu hal yang bersifat privasi, Bapak Ibu bisa ingatkan, harus hati-hati karena ada digital printing yang memang yang bisa ditinggalkan. Jadi jejak digital ini akan bisa kita tarik kembali, walaupun sudah kita hapus, tapi namanya di dalam teknologi itu masih bisa kita lacak dan lain sebagainya. Lanjut.
Dan terakhir adalah empati digital. Ini adalah satu kemampuan untuk menunjukkan empati kita terhadap kebutuhan dan perasaan dari kita sendiri ataupun orang lain secara online. Makanya di UPH kita punya ada well-being ini ya, consultation. Jadi setiap mahasiswa, setiap dosen, setiap staff yang mereka over atau burn out gitu ya, mereka bisa kontak kepada bagian sesi konselor sehingga mereka bisa mendapatkan satu sesi konseling secara sangat-sangat bertumbuh ya, dan itu membantu mereka untuk juga mengupayakan apa yang mereka bisa lakukan gitu ya. Oke, next. Nah, rekomendasinya Bapak Ibu, jadi konsep pendidikan nasional dengan menerapkan kewarganegaraan digital sebagai bagian dari kerangka pendidikan kecerdasan digital, ini perlu kita lakukan secara menyeluruh Bapak Ibu. Pemerintah dengan adanya satu sinergi ya dari pendidikan tinggi dan juga pendidikan yang dasar dan juga pendidikan yang kita sebut sebagai kebudayaan itu sudah menjadi satu sinergitas sehingga kita mau coba aturkan nanti ke depannya bahwa terjadi tidak ada kesenjangan antara yang kita pelajari di sekolah dan dunia kerja, sehingga kita akan berkolaborasi bersama. Kita akan membangun juga kreativitas digital dan kewirausahaan digital dengan kita mencoba menekankan Bapak Ibu kewarganegaraan digital sebagai fondasi utama atau digital citizenship yang adalah level 1. Nah, Bapak Ibu ada di dalam membantu siswa-siswa kita pada level 1 sebagai kewarganegaraan digital. Lanjut. Nah, Bapak Ibu jangan menunggu gitu ya. Anak-anak kita ini sudah sangat tenggelam dalam satu dunia digital yang saat mereka sudah dipengaruhi dunia digital tanpa memiliki fondasi kewarganegaraan digital, ini akan sangat sulit untuk kita tarik. Sehingga pada saat-saat inilah Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan hal-hal apa yang kiranya bisa Bapak Ibu gunakan di dalam membantu mereka berada dalam satu koridor digital citizenship. Lanjut. Learning mobile apps ya, nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan. Kalau dari saya ada online-online course seperti Duolingo, ada Flipgrid, ada Google 3D. Jadi Google 3D Bapak Ibu tinggal klik Google 3D, kemudian klik Panda, misal nanti kita lihat ternyata nanti ada di dalam kehidupan nyata. Jadi virtual reality. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu lagi pergi jauh-jauh ke kebun binatang, tapi dengan menggunakan Google 3D di handphone, itu nanti bisa melihat hewan-hewan ataupun ada objek-objek lain di dalam sekitar kita atau dunia nyata. Kita punya 24 jam, 1440 menit, 86.400 dalam satu hari. Mari Bapak Ibu, kita tekankan siswa-siswa kita untuk memiliki satu kecerdasan digital yang kita akan bangun di dalam level yang pertama, digital citizenship. Kita lanjut. Insightful video yang bisa kita tonton adalah dari TED Video, ya TED Talk, ataupun Bapak Ibu bisa klik rumah belajar. Di situ semuanya banyak sekali yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita dan itu sangat-sangat membantu kita di dalam mempersiapkan bahan ajar ya untuk bagaimana kita mempersiapkan digital citizenship yang ada. Alternatif resources-nya ada banyak sekali. Bapak Ibu habis ini akan langsung dengarkan dari mahasiswa-mahasiswa hebat kita. Lanjut. Oke, best practice sharing. Untuk waktu dan tempat saya persilakan bagi yang men-sharingkan. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan kepada praktisnya. Mungkin pada saat ini, pada konteks pembelajaran daring, kata teknologi itu sudah sangat akrab ya, Bapak Ibu, dengan kita dan juga teman-teman mahasiswa. Karena teknologi pun tidak terlepas lagi dengan pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Nah, menurut Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa, kira-kira apakah teknologi itu baik? Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa setuju, boleh pakai reaksi jempol yang ada di Zoom. Kalau menurut Bapak Ibu teknologi itu baik. Kalau Bapak Ibu setuju, boleh pakai reaksi jempol ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, apakah teknologi itu tidak baik gitu? Ada yang setuju nggak ya tentang pernyataan itu bahwa teknologi itu tidak baik gitu? Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut, boleh juga pakai reaksi jempol gitu, supaya saya bisa lihat gitu. Oke, terima kasih. Next, boleh next? Iya. Pada akhirnya ada dua argumen ya Bapak Ibu ya, ada yang mengatakan bahwa teknologi itu baik, ada juga yang mengatakan mungkin teknologi itu nggak baik gitu. Jadi semuanya tergantung kepada penggunanya, seperti itu. Next. Saya pakai ilustrasi pisau ya Bapak Ibu karena benda ini sudah sangat akrab dengan kita. Nah, kalau misalkan pisau ini kita tahu ya pada dasarnya pisau ini dipakai untuk apa gitu. Next. Kalau misalkan pisau ini dipakai untuk hal-hal yang tidak baik ya, melakukan tindakan kekerasan, jadinya pisau ini menjadi tidak baik gitu. Padahal pisau ini diciptakan bukan untuk hal itu. Nah,
Berbeda lagi ceritanya kalau pisau ini dipakai untuk memasak, memotong bumbu atau memotong sayur, fungsi dari pisau ini menjadi baik. Nah, begitu juga dengan teknologi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, teknologi ini bisa menjadi baik atau buruk tergantung kepada penggunanya begitu. Nah, kita bisa next lagi. Kalau sekarang kita kan sedang ada di posisi pembelajaran daring gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang kira-kira ada di posisi mana ya? Kita di posisi pengguna teknologi yang tidak baik, atau kita di posisi pengguna teknologi yang baik ya, yang sangat menggunakan teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran, menggunakannya dengan maksimal seperti itu ya. Oke, boleh dicoba dipikir-pikir kembali setelah pembelajaran daring, kira-kira teknologi yang saya gunakan sudah maksimal belum atau lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak baik begitu Bapak Ibu. Nah, pada sesi ini kita akan menjelaskan bagaimana kira-kira menjadi pengguna teknologi yang baik seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi Bapak Ibu, kita akan mengadakan survei kecil-kecilan. Nah, teman saya akan kirimkan linknya. Kita akan menggunakan Mentimeter. Ini satu aplikasi juga untuk survei yang bisa digunakan. Bapak Ibu boleh menggunakan www.mentimeter.com atau biasanya kalau teman-teman langsung pakai barcode, mungkin teman saya Stephen boleh kirim linknya di forum chat. Nanti kita akan menjawab 2 pertanyaan saja, Bapak Ibu. Teman-teman mahasiswa juga boleh, tapi sebenarnya link ini, pertanyaan ini lebih kepada teman-teman kita atau Bapak Ibu guru. Kalau teman-teman mahasiswa juga mau ikut, tidak apa-apa. Ya, pada pertanyaan pertama, kira-kira aplikasi yang paling sering digunakan saat belajar daring. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang paling banyak itu apa gitu? Ya, ada banyak jawaban ya Bapak Ibu, ada Quizzes, ada Moodle, ada Teams. Pada saat ini Teams yang paling banyak, WhatsApp. Ya, boleh masih bisa dijawab Bapak Ibu. Ya, ada banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau terkendala boleh di forum chat. Ya, langsung di chat saja aplikasi yang sering digunakan apa seperti itu. Ya, ada WA, ada Teams. Pada saat ini Teams ya yang paling banyak. Saya duga ini pasti teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu guru juga menggunakan Teams ya. Ya, di forum chat ada WA. Boleh Bapak Ibu pakai WA. Ya, WA, ada banyak WA. Oke. Kita boleh next ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Tapi boleh sekaligus membalasnya di forum chat. Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan yang paling sering dilakukan saat pembelajaran daring Bapak Ibu. Ini khususnya kepada Bapak Ibu ya yang sudah mengajar daring. Kira-kira kegiatan yang paling sering dilakukan itu apa ya Bapak Ibu? Ya, boleh pakai forum chat yang ada di grup juga boleh, pakai Mentimeter juga boleh. Menggunakan aplikasi Zoom, WA, video. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Webinar, berbicara, diskusi. Pada saat ini jawaban paling banyak webinar ya Bapak Ibu. Ada kuis, ada Zoom, banyak sekali ya Bapak Ibu variasi jawabannya. Kalau kegiatan yang paling dilakukan pada saat pembelajaran saat ini sangat bervariasi ya Bapak Ibu. Ada Zoom. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu, boleh sekaligus sambil dijawab, boleh. Saya akan melanjutkan lagi. Oke, boleh. Oke, kita bisa jawaban paling banyak diskusi. Wah, sangat menarik ya Bapak Ibu. Jawaban paling banyak itu diskusi. Di pembelajaran dari saat ini, diskusi juga masih banyak, itu sangat bagus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat berita juga, boleh di next. Pada saat ini, aplikasi paling banyak, selain Bapak Ibu yang ada di chat tadi, ternyata di Indonesia juga aplikasi paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini ada dari Kompas dan detik.com. Nah, paling banyak itu menggunakan WhatsApp. Padahal banyak sekali ya Bapak Ibu aplikasi yang sangat menolong proses pembelajaran, aplikasi yang sangat menarik, yang bisa membantu siswa-siswa kita untuk belajar lagi seperti itu. Kalau misal kita lihat dari diagram ini terlalu kebanyakan di WA. Nah, pada sesi ini teman-teman saya akan menjelaskan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran. Baik itu aplikasi penilaian, aplikasi untuk pembelajaran tatap muka seperti ini, ataupun aplikasi kuis lainnya yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi teman saya akan menjelaskannya dengan detail. Jadi pada sesi selanjutnya saya serahkan kepada Stephen.
Oke, terima kasih Bu Tina. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Saat ini saya akan memperkenalkan 4 aplikasi yang kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu bisa gunakan di unit atau di sekolah Bapak Ibu bertugas gitu ya, selama proses pembelajaran khususnya daring ini. Oke, yang pertama adalah Microsoft Teams. Boleh next? Nah, Bapak Ibu, fungsi dari Microsoft Teams ini adalah aplikasi atau platform komunikasi dan kolaborasi terpadu. Nah, sesuai dengan namanya, berarti aplikasi ini bisa sesuai dengan fungsinya, aplikasi ini bisa digunakan untuk berkomunikasi antara Bapak Ibu dengan rekan kerja Bapak Ibu atau antara Bapak Ibu dengan siswa-siswa Bapak Ibu. Dan kemudian Microsoft Teams ini bisa melakukan kolaborasi nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nih mau melakukan pembuatan materi gitu kan, atau membuat tugas ke anak-anak tapi anak-anak ingin langsung mengeditnya di dalam, boleh nih pakai Microsoft Teams, sangat-sangat direkomendasikan sekali. Terus kelebihannya apa sih dari Microsoft Teams ini? Nah, pertama itu sebagai alat komunikasi Bapak Ibu. Di sini di Microsoft Teams ini kita bisa langsung meeting virtual bareng anak-anak gitu atau rekan kerja, atau juga bisa seperti teleponan gitu ya, tanpa video juga bisa. Kemudian bisa membagikan tugas. Kalau Bapak Ibu punya tugas yang mau diberikan, bisa langsung di drop ke channel kelas masing-masing. Terus mengumpulkan tugas, anak-anak bukan hanya menerima tugas dari Microsoft Teams, tapi juga bisa mengumpulkan tugasnya di Microsoft Teams juga. Kemudian Bapak Ibu juga boleh menyimpan berkas nih di dalam. Andai kata Bapak Ibu punya materi yang mau disampaikan ke anak-anak, Bapak Ibu bisa pakai Microsoft Teams untuk sebagai penyimpanan berkas. Dan terakhir itu yang paling keren dari Microsoft Teams adalah Bapak Ibu bisa integrasikan nih Microsoft Teams itu dengan aplikasi lain Bapak Ibu. Jadi bukan cuma Microsoft Teams yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas pembelajaran Bapak Ibu, tapi juga bisa aplikasi lain. Misalnya bisa masukin Kahoot, Quizzes, Microsoft Form, Google Form, YouTube, dan banyak lagi. Jadi tinggal Bapak Ibu eksplorasi dan gunakan semaksimal mungkin. Boleh next? Nah, begini Bapak Ibu kira-kira aplikasinya. Jadi di sini saya sudah buat satu tim kelas 5 SD. Nah, di sini kelasnya saya bisa menambahkan mata pelajaran Bapak Ibu dengan menambahkan saluran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya per mata pelajarannya atau per kegiatannya. Jadi nanti anak-anak tinggal masuk aja nih, misalnya anak-anak mau belajar bahasa Indonesia, mereka akan masuk ke saluran bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu mereka keluar kemana-mana gitu atau melakukan grup chat hanya untuk bahasa Indonesia gitu, nggak. Jadi bisa langsung semua ke sini. Bahkan Bapak Ibu bisa masukkan nih. Jadi kalau Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu bisa ajak rekan guru lain yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk masuk ke channel tim ini. Nah, seperti tadi saya bilang, bisa melakukan percakapan, meeting, bahkan Bapak Ibu bisa integrasikan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini sangat saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu gunakan di unit ataupun di sekolah dari Bapak Ibu semua. Oke, boleh next. Nah, yang kedua adalah OneNote. Nah, OneNote ini sama seperti buku Bapak Ibu. Jadi cuman bedanya adalah ini adalah buku online atau elektronik. Kelebihannya sama seperti kalau kita punya buku tulis, kita bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot, memberikan komentar jika ada yang harus dikomentari, bahkan bisa melakukan kolaborasi dengan rekan kerja ataupun siswa dari Bapak Ibu. Boleh next? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini persis seperti buku. Benar ya Bapak Ibu, pasti buku itu punya judul besar dulu kan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pasti punya subjudulnya juga, terus isinya. Nah, OneNote ini bisa Bapak Ibu kreasikan kreasi-kreasi dan sekreatifnya Bapak Ibu gitu ya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menggunakan. Di sini saya sudah kasih contoh, misalnya saya adalah guru kelas 5 nih Bapak Ibu. Saya buat mapelnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian di bahasa Inggris saya membuatkan lagi page lain, yaitu untuk meletakkan tugas, UTS, dan UAS. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ajak nih anak-anak dengan menggunakannya untuk bergabung ke OneNote-nya Bapak Ibu. Jadi lebih simple, lebih mudah. Terus andai kata Bapak Ibu ingin mencari data ini, nggak perlu ribet lagi untuk mencarinya. Jadi nanti tinggal dibuka aja OneNote-nya. Kemudian, nah ya, yang ketiga adalah Sway. Jadi Sway ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai untuk membuat laporan, kisah pribadi, presentasi yang interaktif, materi ajar, serta banyak hal lainnya. Nah, hal lainnya ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu sesuaikan semua kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terbatas sebagai sebuah laporan atau kisah pribadi atau presentasi. Jadi apapun bisa Bapak Ibu buatkan dengan Sway ini. Sway ini mirip-mirip sama seperti website gitu Bapak Ibu. Jadi tampilannya agak kece-kece dan keren-keren abis. Jadi anak-anak juga atau rekan Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu ajak untuk melihatnya akan happy gitu melihat apa yang Bapak Ibu sajikan. Nah, kelebihannya yaitu pastinya menyajikan materi dengan lebih menarik, tampilan bisa disesuaikan dengan keinginan, dan memiliki fitur smart dengan aplikasi lain, dan juga bisa kolaborasi.
Jadi Sway ini Bapak Ibu adalah aplikasi untuk membuat sebuah laporan, kisah pribadi, presentasi, dan materi ajar serta banyak hal lainnya. Gitu ya. Jadi hal lainnya ini bukan yang bermaksud yang lain-lain Bapak, tapi bagaimana Bapak Ibu menggunakannya gitu ya. Kreasi kreatif Bapak Ibu gitu menyajikannya. Bisa membuat apapun Bapak Ibu, bahkan untuk menyajikan materi ajar juga bisa gitu ya. Jadi tergantung sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Kelebihannya yaitu menyajikan materi dengan lebih menarik ya. Pastinya tampilan bisa disesuaikan keinginan. Jadi Bapak Ibu bisa custom nih tampilannya. Jadi nggak gitu-itu aja, bahkan custom tulisannya bisa, custom backgroundnya bisa, custom gambarnya juga bisa. Jadi sangat-sangat keren ini aplikasi. Jadi sangat saya rekomendasi untuk Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Dan bisa juga melakukan semat ke aplikasi lain, mirip kayak Teams gitu Bapak Ibu. Jadi YouTube, andai kata nih Bapak Ibu sematkan YouTube ke dalam Sway-nya Bapak Ibu, anak-anak atau rekan kerja Bapak Ibu nggak perlu lagi nih keluar dari tab-nya Sway Bapak Ibu, terus buka browser hanya untuk nonton YouTube. Tidak perlu. Karena ini udah langsung di dalamnya bisa diputarkan. Terus Bapak Ibu juga bisa melakukan kolaborasi dengan user lain. Misalnya Bapak Ibu mau buat tugas di Sway bareng anak-anak boleh. Bapak Ibu mau buat materi bareng guru-guru atau rekan-rekan kerja yang lain boleh juga. Jadi ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Boleh next? Oke. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu tampilan dari lembar kerja dari aplikasi Sway. Jadi di sini ada menu alur cerita, desain, dan sisipkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal eksplorasi aja. Ini simple Bapak Ibu, tidak perlu ribet untuk menggunakannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar gitu ya atau menonton YouTube untuk mempelajari, karena ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri gitu. Boleh next? Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu tampilan dari saat Bapak Ibu sudah melakukan pengeditan di lembar kerja. Boleh next lagi? Ini tampilan awalnya. Kemudian ini isi kontennya. Terus lanjut. Nah, ini link YouTube yang saya masukin, nanti ini tinggal diklik aja Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata 3 aplikasi yang saya jelaskan di awal itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Dan jika Bapak Ibu ingin menggunakannya, Bapak Ibu harus punya akun Office 365. Nah, akun Office 365 ini tidak gratis Bapak Ibu ya, tapi berbayar. Tapi bersyukur Microsoft menyediakan Office 365 untuk education. Jadi jika sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu peserta didik punya email sekolah yang resmi, misalnya school.edu, Bapak Ibu bisa langsung daftarkan dan ikutin tahap selanjutnya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun Office 365 secara gratis dari Microsoft. Oke, boleh next? Nah, aplikasi yang terakhir itu adalah mentimeter.com. Tadi kita sudah sama-sama belajar, kita udah pakai tadi, kita udah lihat contohnya gitu ya. Nah, fungsinya itu membuat presentasi dengan umpan balik real time. Maksudnya apa sih, Pak, real time gitu ya? Maksudnya itu tadi kan kami memberikan pertanyaan, terus Bapak Ibu langsung menjawab. Nah, jawaban Bapak Ibu saat itu juga kami bisa lihat gitu ya. Itulah kerennya Mentimeter ini. Bapak Ibu bisa pakai di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, atau melakukan kuis juga bisa gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Umpan balik pastinya, jajak pendapat, kuis, awan kata, Q&A, dan fitur interaktif lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal gunakan, tinggal eksplorasi lagi. Bapak Ibu menggunakannya ini tidak perlu ribet, tidak perlu belajar banyak. Bapak Ibu tinggal eksplor sendiri gitu ya. Boleh next? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu tampilan dari Mentimeternya. Bapak Ibu bisa pakai. Di sini ada multiple choice, word cloud, open-ended, scales, ranking, Q&A, bahkan Bapak Ibu bisa melakukan quiz. Nah, itu Bapak Ibu 4 aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan yang kami rekomendasikan. Untuk aplikasi lainnya, teman saya akan menjelaskannya Bapak Ibu. Boleh lanjut teman-teman? Ya baik, terima kasih. Semoga suara saya terdengar jelas karena di sini ada suara berisik-berisik seperti itu ya. Ya, Oke. jelas Wahyunita. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ada 3 aplikasi ya. Pertama Edmodo, kemudian Kahoot, dan ada tes portal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses linknya karena materi akan dibagikan di akhir nanti ya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, Edmodo. Jadi kelebihan dari aplikasi Edmodo ini sangat mudah untuk digunakan karena tampilannya ini seperti Facebook Bapak Ibu, Facebook. Jadi kita udah familiar dengan Facebook ya. Pasti banyak di sini yang menggunakan Facebook seperti itu. Kemudian aplikasi ini gratis dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun tapi tentunya perlu jaringan ya Ibu, perlu adanya jaringan gitu. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan menggunakan model sosial media karena dia bentuknya seperti Facebook, nanti kita akan lihat tampilannya. Kemudian
di aplikasi ini kita bisa membagikan bahan materi dan juga evaluasi seperti itu. Nah, keunikan dari aplikasi ini ada 3 akun yang bisa dipakai gitu ya. Ada sebagai guru, kemudian sebagai murid, dan sebagai orang tua gitu. Jadi orang tua bisa melihat gitu perkembangan anak-anak yang belajar, ada tugas, orang tuanya juga bisa pantau seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu tampilannya ya, tampilan dari Edmodo. Nah, di atas ini Bapak Ibu kalau bisa dilihat ini ada home, classes, kalender. Nah, ini ada menu-menunya ya. Dan ini tampilannya home Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini karena tampilan ini seperti Facebook ya, seperti kita update status seperti itu ya, kita bisa juga melakukan hal yang sama di aplikasi ini. Nah, seperti ini contohnya, kita bisa kasih satu postingan gitu untuk anak-anak seperti itu. Kemudian kita lihat di menu-menunya ini Bapak Ibu ya, ada kelas-kelas kita seperti itu. Kemudian ada juga kalau mau dibagi-bagi small group juga bisa gitu, grup-grup kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu gimana sih cara buat kelasnya? Nah, di sini ada menu kelas. Nah, kita tinggal klik aja. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu ya untuk ada create gitu. Nah, di sini create ini kita bisa membuat kelas, bisa juga untuk join, untuk bergabung. Kita bisa membuat kelas dan bisa bergabung dengan kelas seperti itu. Nah, di sini sudah ada kelas. Nah, ketika kita sudah punya kelas, tampilannya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian nah, ini seperti Google Classroom juga ada seperti kode ya, kita masukkan, kita bagikan ke siswa dan kita kasih kodenya agar siswa bisa join di kelas kita seperti itu. Kemudian, nah di sini ada create lagi. Ketika kita buka kelasnya di sini ada menu create. Kalau kita klik create ini Bapak Ibu, di sini ada fitur assignment sama quiz. Dan ini untuk membuat tugas dan membuat quiz Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik ya Bapak Ibu, assignment itu akan tampilannya seperti ini. Kita tinggal buat judulnya apa, kira-kira kuis kah, apakah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di instruction ini kita bisa kasih instruksi yang jelas gitu untuk anak-anak kita seperti itu. Nah, di bawah ini ada menu-menu juga, kita bisa lampirkan data kalau soalnya dalam bentuk udah dibuat dalam bentuk PDF atau Word. Kemudian ada bisa lampirkan link ya, link YouTube atau apa gitu, kemudian kita suruh siswa nonton dan kasih insight apa yang diterima seperti itu. Nah, kemudian kita akan klik assign ini. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita akan menyusun due date-nya kapan, batas akhir siswa boleh mengumpulkan tugas. Kita bisa atur di sini tanggal dan jamnya seperti itu. Dan di sini ada pilihannya lock after due date gitu. Jadi dikunci setelah batas akhirnya itu lewat gitu ya. Nah, kita bisa lakukan itu. Kemudian kita klik lagi assign-nya dan akan tampil gitu Bapak Ibu di postingan ini gitu. Dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita next. Nah, kalau tadi kan ada 2 menu ya, assignment sama kuis. Nah, di sini kita bisa buat detail kuis, kita bisa buat juga judulnya apa gitu ya. Ini kuis apa atau tugas apa, tes apa. Kemudian kita bisa kasih instruksi dengan jelas seperti itu kepada siswa. Kemudian kita assign. Kita assign. Nah, tampilannya akan seperti ini kan udah kita buat ya Bapak Ibu assign-nya. Kemudian di sini kan ada quiz question. Kita tinggal klik. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal pilih ya sesuai kebutuhan, kita mau buat soal benar salah atau pilihan berganda atau jawaban yang singkat gitu kan, atau matching ini mencocokkan gitu. Terserah dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita mau melakukan tes apa. Bisa kita buat, kita assign. Nah, seperti ini contohnya ya, kita kasih soalnya. Nah, kemudian kita bisa add question, new question. Nah, terus kalau udah selesai, kita lakukan hal yang sama, kita klik assign-nya seperti itu. Nah, tampilannya sama seperti sebelumnya, kita akan diarahkan lagi untuk menentukan batas pengumpulan seperti itu, tanggal, waktu, kemudian bisa juga aktifkan lock after due date gitu. Bisa dikunci setelah batas akhir seperti itu ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada menu-menu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa random kuisnya, jadi bisa diacak pertanyaannya. Jadi setiap siswa buka beda-beda nih, di sini bisa nomor 1, yang sana soalnya yang nomor 10 seperti itu. Jadi bisa diacak. Kemudian bisa ada di add to gradebook ya, ada buku penilaiannya, dan ada juga ya bisa kita atur bisa nggak ya siswanya lihat setelah tes hasilnya seperti itu. Kemudian langsung aja kita assign. Nah, tampilannya sama, akan terposting gitu Bapak Ibu, seperti postingan di Facebook ya. Jadi siswa bisa like, bisa komen gitu. Jadi kalau mereka ada kebingungan bisa tanya gitu di komen seperti itu. Nah, kemudian Kahoot, kita bisa akses Kahoot ini ya di link ini. Kemudian kelebihannya apa sih?
membuat kuis atau pertanyaan yang lebih interaktif dan menarik untuk anak-anak seperti itu. Nah, di sini tampilannya kalau kita sudah punya akun, kita masuk ya, akan seperti ini Bapak Ibu. Terus di sini akan ada create. Kita klik saja seperti itu, kita create. Nah, di sini akan ada tampilan-tampilan ya. Ada pilihan seperti itu. Mau birthday party quiz itu terserah kita, dan kalau kita mau kreasi sendiri, kita create sendiri Bapak Ibu. Kita create sendiri. Kita tinggal klik, ketika kita klik tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, di sini ada kuis seperti itu ya. Kalau kita klik ya panah ini, akan keluar menu-menu ini Bapak Ibu. Akan keluar menu-menu ini. Nah, ada kuis, ada true false, hampir mirip ya dengan yang tadi ada true false, type answer gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu mau membuatnya seperti apa gitu. Karena ini bisa juga ketika pembelajaran sedang berlangsung, bisa langsung gitu dipraktekkan seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, ketika kita buat soal true or false, nah kita bisa buat ya seperti ini soalnya di atas ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk memilih jawaban yang benar gitu, jangan sampai salah klik, nanti jadinya salah gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita tinggal klik ini Bapak Ibu, ada done di sini. Kalau mau ditambahin ini ada add question gitu ya. Nanti bisa pilih seperti tadi, tipenya yang mau seperti apa, terus kita done. Nah, kalau done udah seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal buat ya, karena ini bisa kita buat untuk games gitu ya. Bisa kita pakai di awal untuk melihat pengetahuan awal siswa, atau nanti setelah belajar kita bisa lakukan ini untuk review gitu. Nah, kita bisa kasih judulnya, kemudian kasih deskripsi ya, tapi ini terserah opsional. Kemudian kita continue saja. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya setelah di continue. Kita bisa tes dulu atau langsung main atau bisa langsung dibagikan seperti itu. Nah, terserah gitu. Nah, kita akan langsung aja gitu kan, kita mau done. Kalau sudah selesai, kita done, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi, kita bisa lagi edit atau kita bisa langsung mainkan seperti itu setelah selesai. Nah, kalau kita mau mainkan, tampilannya akan seperti ini. Kita arahkan saja anak-anak untuk join ini linknya di www.kahoot.kahoot.id. Nah, kita kasih PIN-nya. Nanti anak-anak otomatis ya, nanti di sini akan ada nama-nama yang masuk. Kemudian kita start saja seperti itu. Nah, jadi bisa digunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung gitu. Ketika kita share screen atau apa gitu, kita bisa lakukan. Nah, kemudian ada tes portal Bapak Ibu ya. Ada tes portal, jadi kita bisa nanti akses linknya di link ini. Kemudian fungsinya itu ini memang didesain untuk membuat ujian online seperti itu Bapak Ibu, yang memungkinkan guru-guru untuk membuat tesnya sendiri dan menilai pengetahuan siswa secara online, serta melakukan pengawasan saat siswa mengerjakan tes. Mungkin melakukan pengawasan seperti apa, seperti itu ya Ibu ya, padahal ini daring seperti itu ya, kita nggak bertatap muka dengan murid, pengawasannya seperti apa gitu. Nanti akan ada keunikan dari tes portal ini. Nah, kemudian ini tampilannya kalau kita sudah punya akun, Bapak Ibu sudah punya akun, kita bisa masuk, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau buat tes, kita tinggal klik new test ini Bapak Ibu. Ketika kita klik ya, hasilnya seperti ini. Kita bisa kasih nama gitu untuk tesnya apa gitu, tes apa gitu kan. Kemudian kita bisa kasih instruksi juga. Nah, setelah itu kita create. Kita klik create. Nah, akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan klik yang warna masih merah ini, karena yang hijau itu sudah memenuhi gitu ya. Nah, kita klik add question to the test. Jadi kita tambahkan pertanyaan dalam tes kita seperti itu. Nah, seperti ini akan tampilannya, kita tinggal klik aja add question untuk menambahkan soal. Dan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, hampir mirip ya, ada single choice, multiple choice gitu ya, pilihan berganda, true false, atau bisa esai juga gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita bisa save kalau sudah selesai membuat soalnya, atau kita bisa save juga dan lanjut untuk membuat soal selanjutnya seperti itu. Nah, ketika sudah selesai ya Bapak Ibu, di sini nanti ada tes-tes yang sudah dibuat seperti itu. Ini yang kita buat tadi, formatif 1 gitu. Nanti ada daftarnya seperti itu. Nah, setelah selesai, tampilannya akan seperti ini, hijau semua ya Bapak Ibu, berarti dia sudah memenuhi gitu. Jangan lupa diklik active test. Jadi sebelum kita lakukan tes, sebelum kita aktifkan tesnya, kita bagikan link kepada siswanya juga tidak akan bisa diakses karena kita belum aktifkan seperti itu. Jadi sebelum dibagikan, pastikan tesnya sudah diaktifkan seperti itu. Nah, setelah sudah diaktifkan, kita bisa end tesnya
seperti ini kalau sudah waktunya, dan bisa disetting juga sebenarnya waktunya, nanti Bapak Ibu bisa explore lagi aplikasi ini. Nah, kemudian kita bisa lihat pengerjaan siswa, siapa siswa yang sedang mengerjakan, kemudian siapa yang sudah menyelesaikan gitu. Kemudian kita bisa lihat rata-rata nilainya gitu ya. Kira-kira dari semua siswa itu berapa gitu nilainya gitu. Nah, dan ini bisa lihat semua siswa itu setelah mengerjakan kira-kira rata-ratanya waktunya berapa ya gitu. Setengah jam kah, 1 jam kah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik dari aplikasi ini. Ada pengaturan di mana kita bisa lihat mesinnya siswa itu bekerja gitu. Jadi aplikasi ini mendeteksi perangkat yang bekerja, handphonenya, laptopnya, dia bisa dideteksi seperti itu. Nah, di sini ada disable. Nah, kita itu kalau kita aktifkan disable ini berarti kita tidak mengaktifkan ya fitur ini gitu. Jadi kalau siswanya browsing, dia lompat ke tab baru atau dia minimize atau apa, siswanya tidak akan menerima pemberitahuan, dia bisa langsung tes lagi, lanjut lagi ke soal-soal berikutnya seperti itu. Nah, kalau dia pengaturan yang kedua, ada enable warming only. Jadi hanya mendapatkan pemberitahuan ketika siswanya bukan ya linknya udah diklik gitu ya Bapak Ibu, dari kita bagikan, kita klik, tiba-tiba anak-anak ini pindah browser seperti itu. Pindah browser, mungkin mau melakukan cheating gitu ya, mau melakukan apa, contekan gitu, cari googling gitu ya, paling enaknya sekarang googling gitu. Nah, waktu dia balik lagi ke laman tes portal ini, dia akan mendapatkan peringatan gitu. Dia akan mendapat peringatan kalau dia sudah membuka tab baru gitu. Nah, kalau yang ini, kalau Bapak Ibu mau lebih tegas lagi Bapak Ibu. Jadi setelah kalau siswanya browsing, pindah tab minimize, kalau kita mau lebih tegas lagi, siswanya bisa udah diteringatkan dan tes itu langsung terblok gitu Bapak Ibu. Jadi ketika dia udah pindah tab, dia balik lagi, langsung tuh dia langsung selesaikan ininya, tesnya. Jadi langsung itu yang tersimpan itu apa yang sudah dia kerjakan setelah dia browsing langsung tertutup otomatis, seperti itu Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini boleh dieksplor lebih lagi secara pribadi karena nanti bisa buka fitur-fiturnya dan nanti bisa tahu sendiri gitu fungsinya masing-masing. Nah, itu kalau dari saya. Selanjutnya ada lagi aplikasi-aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yonatan HE. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wahyunita yang sudah menjelaskan secara detail tentang beberapa penggunaan aplikasi yang membantu kita dalam proses pembelajaran termasuk dalamnya kegiatan penilaian. Nah, di sini saya juga akan kurang lebih sama memaparkan seperti teman-teman atau rekan-rekan saya tentang beberapa aplikasi yang bisa membantu kita dalam mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, ya termasuk di dalam kegiatan penilaian. Langsung saja di sini ada Quizzes, Nearpod, dan Wordwall. Nah, kita masuk pada website atau web tool yang pertama yaitu Quizzes. Nah, Quizzes sendiri merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, tentu kegiatan permainan kuis ini dibuat sangat menarik mungkin agar mendorong anak-anak untuk terlibat aktif di dalam kelas. Nah, ini sangat cocok nih diterapkan baik di dalam tingkat SD, SMP, SMA, dan maupun perkuliahan tergantung dengan cara pengajar untuk menerapkan kuis ini. Nah, lalu apa kegunaannya atau apa keunggulannya seperti itu? Next. Nah, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari kuisis. Yang pertama, kita bisa melakukan penilaian secara bervariatif. Nah, bervariatif kita bisa pilihan ganda, sian, dan sebagainya, itu bisa digunakan melalui aplikasi ini. Tergantung ya bagaimana kita cara mengeksplor dan mengotak-atik isi aplikasi atau laptop tersebut. Kemudian dapat menambahkan gambar dan latar belakang yang menarik ya, sehingga secara tidak langsung anak-anak tidak hanya sekedar berikan pilihan ganda berupa teks, tapi juga didukung dengan gambar-gambar yang menarik. Tergantung bagaimana cara guru dalam menerapkannya. Kemudian ketiga, terdapat poin dan ranking terhadap pilihan jawaban. Nah, ini nih merupakan salah satu daya tarik juga. Kenapa? Karena anak-anak ya atau siswa-siswa kita ketika diberikan poin ranking itu menjadi satu reward atau dukungan seperti itu untuk anak-anak. Ketika mereka sudah mendapatkan reward seperti itu akan menjadi daya tarik mereka untuk terus terlibat dalam kegiatan penilaian seperti itu. Nah, ini juga memang ada sisi positif dan negatifnya, tetapi kembali lagi cara guru untuk menyampaikan kepada anak-anak seperti itu ya. Dan selanjutnya juga bisa secara langsung dan tidak langsung diterapkan dalam pembelajarannya. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya dalam pembelajaran daring secara langsung, Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan penilaian menggunakan quizzes ini.
Tapi tergantung nih bagaimana Bapak Ibu menyikapi, apakah siswa-siswa sudah tersedia gadgetnya, jaringannya secara memadai, dan guru sendiri apakah sudah memadai jaringannya. Nah, itu tergantung ya. Jadi ini bisa digunakan secara langsung live streaming seperti itu ya. Dan kemudian juga bisa digunakan tidak secara langsung atau bisa menjadi pekerjaan rumah seperti itu. Jadi kita cuman memberikan link dan kodenya mungkin seperti itu kepada siswa untuk mengerjakan sebagai bagian dari pekerjaan rumah melalui kuisis tersebut. Kemudian aplikasi ini atau webtool ini juga dapat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis. Nah, jadi aplikasi ini ya Bapak Ibu semua, ini ada dua hal seperti itu bisa digunakan oleh siswa dan guru. Gurunya yang menciptakan dan siswanya yang mengikuti setiap kuis yang diberikan oleh siswa. Jadi tergantung ya Bapak Ibu untuk menggunakannya. Dan saya sangat merekomendasikan bila Bapak Ibu di antara kita ada yang belum pernah atau ada yang sudah pernah, silakan menggunakan kuis ini untuk mendukung kegiatan penilaian secara menarik. Sekali-sekali bisa dicoba ya seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin petunjuk penggunaannya juga hampir sama ya seperti yang tadi teman saya juga, rekan saya sudah menjelaskan bahwa melalui link seperti itu. Jadi kalau kita ingin join secara umum, kita bisa join melalui www.quizzes.com seperti itu ya. Kemudian jika kita siswa ya, maka kita bisa join melalui link quizzes.com atau join. Kemudian kita menggunakan kode seperti itu yang sudah dibagikan oleh guru. Nah, kemudian selanjutnya juga kita bisa klik daftar apabila kita belum daftar. Ketika kita sudah join di Quizzes tersebut di www.quizzes.com, kita bisa melakukan daftar apabila kita belum pernah menggunakannya sesuai kriteria. Kalau kita siswa, kita daftar. Kalau kita guru, kita daftar juga seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasinya dan kita membuat soal, kita bisa create new quiz seperti itu. Itu kira-kira gambaran besarnya ya Bapak Ibu. Selebihnya silakan Bapak Ibu explore ya sendiri, atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, kita akan sama-sama belajar. Next. Nah, ini merupakan tampilan umumnya ya, tampilan umum dari aplikasi atau webtool yang saya paparkan di sini. Kalau kita ingin membuat, kita juga bisa ubah dalam bahasa Indonesia dan kita juga bisa ubah dalam bahasa Inggris, tergantung bagaimana siswa-siswa kita seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan umumnya ya, ada materi kuis dan sebagainya. Selanjutnya, oke, Nearpod ya. Kita akan masuk ke dalam webtool selanjutnya, yaitu Nearpod. Nah, Nearpod ini juga merupakan salah satu website yang disediakan atau diciptakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua bagian yang bisa disediakan ya. Yang pertama, kita bisa melakukan presentasi secara virtual atau konten ya. Jadi ketika kita dalam proses pembelajaran tentu ada kegiatan yang namanya materi, penyajian materi, dan ada proses penilaian. Nah, Nearpod ini sangat baik juga ya dalam proses pembelajaran karena dia mendukung akan dua hal tersebut, yaitu proses penyajian materi dan juga proses penilaian. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masuk ya ke dalam Nearpod ini, di situ akan ditampilkan ya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sebuah slide yang dimana ada konten dan juga activities. Jadi kalau misalnya konten Bapak Ibu bisa menggunakan ya konten baik itu video, filtrate dan sebagainya. Nah, keunikan ini sangat bagus ya. Keunikan dari Nearpod ini sangat bagus karena yang Nearpod menyediakan pembelajaran simulasi digital juga. Kita bisa melakukan praktek secara digital atau ruang virtual untuk praktek seperti itu ya. Misalnya kita mau buat timbangan seperti itu, kita bisa membagikan konten atau materi itu kepada siswa ya. Kemudian siswa tinggal mengklik-klik dan melakukan simulasi. Kemudian kita juga bisa melakukan field trip ya, menggunakan konten yang disediakan oleh Nearpod seperti itu ya. Karena melalui field trip ini anak-anak tidak dalam daring ini anak-anak akan diajak untuk bagaimana field trip melihat atau jalan-jalan di sekitar lingkungannya dengan bantuan dari kamera 360 seperti itu yang disediakan oleh Google seperti yang terintegrasi juga dengan Nearpod seperti itu. Kemudian ada 3D. Kalau kita ingin melakukan presentasi juga, aplikasi ini juga website ini juga webtool ini juga sangat baik ya dalam presentasi virtual. Jadi kalau kita menjelaskan materi kita bisa menggunakan Nearpod ini. Kemudian penilaian juga. Website ini juga sangat bagus dalam melakukan proses penilaian, yaitu bisa bervariasi seperti itulah, tergantung dari cara guru menggunakannya. Tinggal melalui aplikasi ini kita share link dan sebagainya, dan
aplikasi ini atau website web tool ini bisa digunakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu Nirpod. Jadi tinggal bagaimana cara kita mengekspor. Itu adalah gambaran besar ya untuk penggunaannya. Nah, ini adalah petunjuk yang untuk menggunakan. Jadi kalau kita udah masuk di dalam website-nya atau web tool-nya, kita bisa pilih kita sebagai teachers, students atau administrator, admin dalam menggunakan web tool tersebut ya. Nah, ini nih, ketika kita sudah masuk di dalam web tool-nya, kita bisa menciptakan kuis ya, tergantung dari keinginan kita mau konten atau apa, atau penilaian yang bisa dipadukan dalam satu slide presentasi seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ada aplikasi juga nih atau web tool yang memang ini baru saya juga ekspor seperti itu, Wordwall. Wordwall ini merupakan pengembangan juga dari Kahoot dan Quizzes ya, karena ini sangat lengkap sekali. Variasi penilaian yang diberikan juga sangat baik ya, cocok mendukung untuk anak-anak seperti itu, terutama juga untuk tingkat menengah dan juga perguruan tinggi, tergantung dari cara guru untuk menggunakannya. Nah, aplikasi ini next menyediakan banyak variasi penilaian ya, bisa match seperti itu, terus ada game-game yang bisa membuat anak-anak itu tertarik ya. Jadi saya sangat sarankan atau merekomendasikan kepada Bapak Ibu semua sebagai pengajar untuk menggunakan Wordwall ini ya. Saya mendorong untuk bagaimana mengekspor karena ini salah satu pengembangan. Nah, tapi ingat bahwa ini menggunakan jaringan juga dan aplikasi ini juga memang bisa kita share linknya dan anak-anak tinggal explore. Tinggal bagaimana kita bisa memantau penilaian atau hal yang sudah dikerjakan oleh para siswa melalui tampilannya ada. Karena nanti ada di score atau ranking kita bisa lihat urutan daripada hasil pengerjaan siswa seperti itu. Jadi sangat-sangat disarankan. Nah, Wordwall adalah sebuah aplikasi yang menarik pada browser, aplikasi khusus yang bertujuan sebagai sumber belajar, media dan alat penilaian yang menyenangkan bagi murid. Ada banyak model permainan yang bisa dikreasikan karena disediakan template-nya, dapat dibagikannya melalui link ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan membuka aplikasi ini, Bapak Ibu akan terkejut karena memang aplikasi ini sangat lengkap, variasi kuisnya sangat menyenangkan dan tadi saya sudah coba ternyata sangat baik sekali ya. Dan kalau memang ada Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, silakan diekspor ya setelah dari mengikuti webinar ini. Silakan next. Nah, ini salah satu petunjuknya kita bisa sign up ya menggunakan Google, email Google kita atau akun Google kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun Google silakan sign in atau segera masuk dengan karena ini mudah sekali digunakan. Nah, ini nih yang sudah seperti saya bilangnya ada tampilannya ya, ada match up, find the match, jumble, label quiz, random, word search, anagram, crossword, filter, dan ini sangat banyak sekali nih. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mau memilih menggunakan web tool yang mana untuk diterapkan dalam pembelajaran ya, Bapak Ibu. Oke, jadi banyak sekali ya variasi penilaian yang dapat diterapkan dan pembelajaran diterapkan melalui aplikasi-aplikasi atau web tool yang sudah kami paparkan. Tergantung bagaimana cara guru menerapkan. Seorang guru perlu motivasi anak dalam pembelajaran melalui salah satu penilaian penggunaan media seperti itu ya. Jadi kami sangat mendorong Bapak Ibu untuk bisa menggunakannya dan mengeksplor segala hal yang terjadi. Dan ini cuma beberapa Bapak Ibu. Ternyata masih banyak aplikasi atau media-media yang bisa kita gunakan di internet untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas daring kita. Oke, silakan next. Silakan saya berikan kepada rekan saya selanjutnya yaitu Agustina Simamarta. Baik, oke. Sekian Bapak Ibu penjelasan kami atau kami mengenalkan beberapa aplikasi. Ada satu quotes yang begitu baik untuk kita ya Bapak Ibu, saya bacakan. Ini dari Bill Gates, pemilik Microsoft. Teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Pada dasarnya Bapak Ibu, teknologi itu hanya alat, maksudnya guru, posisi guru atau peranan guru tidak akan pernah digantikan atau tidak tergantikan oleh alat apapun. Sekian dari kami, terima kasih.